Halo teman-teman, selamat datang di podcast perdana dari LPM Jurnal Kampus. Perkenalkan, nama aku Gianina Rahmasari Farisya, selaku host di podcast kali ini. Di podcast kali ini, kami akan membawakan tema tentang dinamika Ormawa di tengah program MBKM dan legalitas LPM. Tapi sebelum masuk ke topik utama, hari ini kami membawa dua narasumber yang keren-keren nih. Halo abang-abang semua. Halo. Wah, terima kasih kepada abang-abang sudah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast pagi ini. Sebelum kita masuk ke topik utama, mungkin boleh perkenalan dulu nih dari tentang diri abang-abang, terus apa sih pengalaman organisasi yang pernah diikuti dari abang Iqbal yang paling dekat dulu. Halo kawan-kawan, mungkin perkenalkan nama aku Iqbal, pemimpin umum LPM Persiwa yang ke-13, Fakultas Hukum Universitas Semarang. Mungkin untuk pengalaman organisasi, sebenarnya di kampus aku cuma memiliki satu organisasi, yaitu LPM Persiwa. Tapi sebelum masuk ke LPM Persiwa dulu, aku pernah organisasi di SMA, Pramuka, eh, supporter sama fan Superman. Eh, Salam. Nah, dulu ada di Semapen itu organisasi Salam, sahabat pecinta alam lah. Nah, dulu. Ini tuh, Bang, pengalaman organisasi aku. Wah, banyak juga ya bang. Kalau dari Bang Alfa sendiri, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini santai jalan nih. Iya, Ya, ya. aja bang. Sebelumnya perkenalkan kawan-kawan, nama aku Ahmad Maulana Upa. Aku Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa periode 2024. Untuk pengalaman organisasi sendiri mungkin kada terlalu banyak juga kayak itu. Nah, aku pernah ikut di HIMESPA, Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus tuh pernah di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan sekarang ya di Badan Legislatif Mahasiswa lah. Kalau untuk sebelum di perkuliahan mungkin aku pernah ikut OSIS di Mandua. Mandua di Oh, SMA. ini. Wah, banyak banget nih pengalaman organisasi dari dua abang-abang ini. Nah, kalau dari abang-abang berdua, bagaimana sih pandangan abang tentang organisasi kita di saat ini? Apakah lebih khususnya ke minat mahasiswa dalam mengikuti organisasi? Dari Bang Alfa lebih dulu deh. Oh, dari aku dulu. Enggih. Menurutku lah untuk yang sekarang, mahasiswa yang sekarang dalam organisasi dan mahasiswa loh. Organisasi dan mahasiswa sekarang menurutku organisasi kita sudah sekarang mulai terkikis lah anggapannya kayak itu nah. Dan menurutku itu fakta bang. Karena apa? Karena kebanyakan mahasiswa minatnya memang sekarang lebih tertarik kepada program MBKM yang mana itu lebih apa sih namanya tuh lebih menjual lah kayak gitu nah. Dan ya kita akui juga gitu nah, organisasi di kampus ini kan non profit loh. Iya. Nah, jadi kadang kebanyakan kayak mahasiswa tuh berpikir, segenapa aku ngumpet organisasi misalkan aku uyuh-uyuh juga kayak itu nah. Nah, tapi organisasi dan mahasiswa tuh memang kada bisa dipisahkan jauh karena kalau menurutku pribadi aku ikut organisasi banyak hal yang bisa aku lakukan kayak itu nah, banyak hal yang bisa aku dapat dari organisasi itu sendiri. Salah satunya menurutku pola pikir sih. Uh, tapi ya itu pilihan lagi lah untuknya mahasiswanya, misalkan mahasiswa anak ikut organisasi kah atau ikut MBKM, tapi sebenarnya ada plusnya. Kayak misalkan kalau MSIB itu kan salah satu program MBKM juga gitu nah ya lo. Sebenarnya kalau organisasi dan apa sih mahasiswa yang ikut organisasi terus ikut MBKM tersebut, contohnya MSIB misalkan. Kalau memang anggapannya inya bisa menjalurkan organisasinya tuh dalam pencairan dana, sebenarnya proposal-proposal ke instansi-instansi yang inya ikuti itu sebenarnya itu akan berdampak positif ke organisasinya. Sebenarnya kayak itu, Bang. Menurutku lah. Kalau dari Bang Iqbal sendiri bagaimana? Mungkin menurut aku sepakat dengan yang dibilang oleh Bang Alfa kan tadi, Ya, Bang ya. Alfa terkait organisasi organisasi kita
sekarang mulai terkikis karena ada program MBKM. Tapi di satu sisi program MBKM itu adalah program pemerintah yang sangat bagus kita akui karena di sana selain mengasah soft skill, hard skill juga kita asah juga di sana. Mungkin balik lagi ke kawan-kawan mahasiswa, eh, apa sih untungnya kita ikut organisasi atau MBKM? Itu pilihan kawan-kawan terkait plusnya di MBKM apa, organisasi apa. Tapi menurut aku, kalau aku boleh berpendapat, organisasi lumayan banyak pengaruhnya terhadap mahasiswa. Contohnya, aku pada kenal lawan MC kita hari ini, dan saat ini aku kenal dengan Bang Aupa, Ketua BLM TPB. Aku sebelumnya belum kenal, jadi kenal. Nah, mungkin salah satu poinnya itu relasi kita berbanyak, relasi relasi kita meluas di lingkungan kampus maupun universitas maupun di luar universitas. Nah, mungkin itu Bang pendapat aku. Balik lagi ke opsi kawan-kawan, tapi kalau aku boleh berpendapat seperti itu. Oke. Nah, tadi kan dari abang-abang kayak dari organisasi dan MBKM itu sebenarnya bisi plus minusnya Iya. sendiri-sendiri. Tapi kira-kira bisa kada sih Bang organisasi dan MBKM ini berjalan beriringan, saling melengkapi keduanya? Kalau dari Bang Iqbal bagaimana? Kalau dari aku bisa aja kita berbarengan dengan program, contohnya tadi yang dikatakan Mbak Opa juga kita buat terkait MSIB. Nah, MSIB tadi kan program magang dengan instansi-instansi yang sudah terikat dengan kementerian. Nah, di sana kita juga timbal balik ke organisasi, bisa tanya bagaimana nih kita di luar dari kementerian kita menjalin kerjasama. Nah, mungkin itu Bang pendapat aku terkait bisa berbarengan atau tidaknya. Mungkin Bang Ova ada tambahan? Ya, mungkin tambahannya ya masalah pendanaan tadi bisa kita jalurkan tadi terus tuh misalkan biasanya kan organisasi ini banyak juga yang mencari narasumber-narasumber Iya, kayak itu nah narasumber-narasumber yang terpercaya dan apa sih namanya tuh ya terlatih lah anggapannya kan. Nah dari situ dari program MBKM tadi itu sebenarnya kita bisa juga mencari salah satunya dari MSIB misalkan dari ini kan boleh sebut merek kayaknya ya loh dari instansi mana gitu nah bisa mencari apa namanya tuh narasumber dari yang instansi tersebut. Salah satunya kalau di tahun lalu tuh di acaraku dulu tuh ada kayak itu nah ada kawanku yang ini pernah magang di salah satu instansi dekat rumahku juga. Nah itu narasumbernya dari instansi tersebut tapi dari kawanku yang menyalurkannya kawanku yang ikut program MSIB-nya tersebut gitu nah jadi kan itu lebih memudahkan juga untuk kawan-kawan yang berorganisasi untuk mencari salah satunya mencari pendanaan tadi atau bahkan mencari narasumber untuk acara-acara kegiatan-kegiatan dari organisasi sendiri lah. Oh, jadi eh, lebih kayak bagaimana kita bisa mendapatkan pendanaan yang lebih banyak dan juga dapat relasi baru nih dari luar, tidak hanya dari lingkungan kampus. Oke, terkait dengan organisasi ini, Bang. Kalau di organisasi itu kan pasti kita punya anggota-anggota yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Nah, dari organisasi abang-abang, jumlah anggota laki-laki dan perempuannya itu seimbang atau ada ketimpangan nih? Karena di LPMJK sendiri itu lebih mayoritas anggota perempuan dan di 2 tahun sebelumnya itu pemimpin umumnya juga perempuan. Nah, dari abang-abang, bagaimana sih tanggapannya tentang perempuan yang menjadi pemimpin? Apakah ada perbedaan nih antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan? Kalau dari Bang Ova, Oke oke boleh untuk masalah kesetaraan lah dari itulah untuk laki-laki dan perempuan sebenarnya bahkan di BLM sendiri pun sebenarnya mayoritasnya banyak perempuan juga gitu nah karena Badan Legislatif Mahasiswa sendiri di EPB kan itu delegasi loh delegasi gitu nah jadi untuk apa namanya tuh untuk masalah kepemimpinan dari perempuan tersebut tuh sebenarnya kan udah jadi masalah Bang dari aku pribadi lah bahkan ketua komisiku 2 perempuan kayak itu nah ketua komisiku 2 perempuan dan mereka bisa mengerjakannya dengan baik asal sebenarnya bisa kita yang di atas bisa mengarahkannya kayak itu nah atau yang di bawah-bawahnya pun meskipun banyak perempuan asal paham dengan tanggung jawabnya
bisa aja kayak gitu nah untuk mengerjakannya bahkan bisa lebih baik lagi dari yang laki-laki mungkin kayak gitu. Itu sih kalau pendapatku untuk yang laki-laki dan perempuan tadi itu. Oke, kalau dari Bang Iqbal bagaimana? Mungkin kalau pendapat dari aku, sama kasusnya nih kayak di PMJK. 2 tahun lalu emang setara antara laki-laki dan perempuan. Di generasi yang sekarang yang anggota aktif yang baru mungkin kebanyakan emang perempuan. Jadi terkait tentang pemimpin yang perempuan loh, menurut aku sah, tidak ada yang melarang perempuan menjadi pemimpin, tidak ada yang mendiskriminasi juga eh, perempuan jadi pemimpin. Tapi di sini kita sesama anggota yaitu laki-laki dan perempuan yaitu saling support aja. Kenapa mungkin banyak kasus kenapa banyak perempuan yang diremehkan menjadi ketua karena tidak ada support dari teman-temannya. Nah, dari support itu juga kita bisa mencari pemimpin-pemimpin yang berguna untuk masa depan. Nah, mungkin itu Bang terkait perempuan. Sah-sah aja, nggak ada yang melarang. Oke, jadi gak ada masalah lah. Nggak ada masalah. Pikir. Nah, habis itu kalau di saat kita berorganisasi itu kan pasti kita melakukan banyak kegiatan nih Bang, dan kada jauh-jauh dari yang namanya pendanaan, seperti yang sudah Abang-abang singgung tadi. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kalau dari LPM Peristiwa, bagaimana sistem pendanaan yang diterapkan di LPM Peristiwa Bang? Terus ada kada sih tantangan misalnya saat eh, pengajuan proposal lah untuk pendanaan itu sendiri? Nah, mungkin untuk pendanaan, mungkin nih dulunya di Fakultas Hukum itu ada dana pagu. Dana pagu dulu satu kepengurusan itu 10 juta. Nah, jadi di LPM Persio itu ada lumayan banyak kegiatan. Jadi di awal naik kepengurusan itu pemimpin yang baru akan membuat tuh bersama bendahara bagaimana pembagian di setiap agenda. Nah, itu dari uang pagu. Nah, setelah itu cara pemasukan yaitu dari iuran anggota. Nah, mungkin iuran anggota ini kami sepakati dulu di awal pertama kali rapat pemimpin yang baru. Nah, yang ketiga yaitu kami uh, di sini juga menjual job lah. Ada contoh, kami ada jasa untuk foto, video. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi pemasukan di LPM Bersiwa. Nah, itu terkait pendanaan. Kalau misalnya di pengajuan proposal untuk kegiatan kayak itu ada kendala kada Bang? Pengajuan proposal, kendala mungkin karena di LPM Peristiwa kebanyakan kegiatan internal. Nah, mungkin itu biasanya yang jadi kendala karena orang kan perusahaan atau instansi biasanya mau namanya dikenal keluar. Tapi mungkin cara kami menjual proposal kami itu dengan kami menawarkan jasa. Nah, mungkin itu Bang. Satu sisinya kami menjualkan jasa, tapi di satu sisi karena kegiatan internal biasanya banyak yang nolak. Oke, Nah, mungkin iya. itu Bang. Nah, kalau dari Bang Aufa, kayak apa tanggapannya tuh Bang? Kayak proposal yang ditolak tuh. Nah, dari BLM kan ada komisi audit nih Bang. Ya, ya. Ada kada sih tantangan ketika memonitor penggunaan data ketika kami dari LPM atau UKM dan Ormawa itu mengajukan proposal? Mengajukan proposal lah. Nggih, kan sebelum diajukan kami ke komisi audit dulu Oh nih ya dari ya 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 BLM. ya, ya paham paham. Nah jadi untuk pengajuan dana sendiri itu sebenarnya kalau masuk ke audit itu sebenarnya proposal yang diajukan itu adalah proposal yang buat ke instansi luar kayak itu nah, buat yang ke instansi luar. Jadi sebenarnya kalaupun Ormawa hendak mendak seganal-ganalnya di sana itu sebenarnya bisa aja. Cuman ya tetap harus menyesuaikan juga kayak itu nah, karena kan beberapa instansi kadang melihat misalkan apa sih pendanaannya itu terlalu tinggi kan kadang agak aneh juga loh kayak gitu nah makanya harus disesuaikan dengan diaudit dulu kayak gitu nah dan menyesuaikan dengan pagu dari tim audit kadang ada beberapa instansi yang menolak juga misalkan anggapannya dananya tuh karena masuk akal misalkan kita majukan dana misalkan langsung tinggi misal 300 juta misalkan gitu nah kan itu kan karena masuk akal loh gitu nah cuman ya apa tergantung lagi kebutuhan dari Ormawa terkait melaksanakan kegiatan nah itu jadi sebenarnya
Kalau untuk ke audit itu adalah proposal yang tujuannya keluar gitu. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mempercantik isi dari proposal Ormawa tersebut. Tujuan. Nah, kalau untuk ke fakultas, fakultas memang ada pagunya tersendiri dari pagu audit. Jadi, misalkan sudah lolos audit nih, jadi sudah biasanya kan minta tanda tangan dulu loh. Nah, selesaikan tanda tangannya dulu baru masukkan ke fakultas. Sehabis dari masukkan ke fakultas, anggapannya kalau ada revisi dari fakultas, revisi aja yang proposal dari fakultas, anggapannya fakultas ini sebagai sponsor kita lah kayak itu. Nah, ya kan anggapannya misalkan kayak instansi hendak memberikan dana sponsor ataupun dan lain-lain, pasti ada juga loh permintaannya kadang yang harus dituruti juga kayak itu. Nah kayak itu juga fakultas anggapannya. Jadi misalkan diminta revisi, ya revisi aja kayak itu. Nah kayak itu, Pak. Oke. Kalau saat proses merevisi tadi tuh kayak ketika kami mengajukan adalah tantangan tersendiri dari bagian BLM, Bang. Kayak isi kami nih ada yang kada sesuai kah atau apa kayak itu yang menjadi kendala. Oh, isi dari proposal Ormawanya kayak itu Iya. kan. Ini untuk yang kaudit dari BLM-nya Iya. kan. Nah, biasanya kalau untuk ke BLM sendiri itu kan kami ada PAOK loh, ada PAOK juga kayak gitu. Nah, dan PAOK tuh PAOK dan Pagu lah anggapannya, dan itu yang sebenarnya Ormawa tuh harus paham dan mengerti, karena itu ya menyesuaikan juga isi proposal. Bahkan di PAOK pun itu sudah jelas lah anggapannya keseluruhannya, ada bagaimana cara permohonan tanda tangan, terus tuh ada bagaimana cara membuat surat, koper proposal tuh harus bagaimana. Nah itu kan sudah lengkap loh di situ tuh. Jadi sebenarnya bisa-bisa dari Ormawanya Jepang lagi menyesuaikannya kayak itu. Nah sambil memperhatikan penulisannya bagaimana, jangan sampai ada tipe-tipe ya. Biasanya dari audit akan menyesuaikan juga, apabila ada yang tipe pasti akan disesuaikan juga kayak itu. Nah, penulisan kata. Jadi ketika mengajukan proposal itu sebenarnya kembali lagi ke Ormawanya lah, Bang. Ya, Dari tim audit pun sudah mengantisipasi supaya semakin kecil kesalahan yang dilakukan gitu. ya karena anggapannya kayak proposal itu patokannya ya di PAOK tadi itu. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja lagi gitu. Oke. Nah, Bang, ini mungkin jadi topik terakhir kita. Sebenarnya, bagaimana sih dari abang-abang perlu ada sih kayak ada organisasi yang independen kayak itu di suatu universitas. Contohnya kayak lembaga pers nih, Bang. Lembaga pers itu kan memberitakan tentang berita-berita yang terjadi di sekitar fakultas dan mungkin di luar juga. Iya. Nah, tapi seringkali ketika memberitakan ada beberapa berita yang dirasa oleh pihak terkait itu tidak nyaman lah. Iya. Jadi akhirnya berita itu di take down atau apa. Nah, dari LPM Peristiwa nih, Bang, bagaimana menanggapi hal itu, Bang? Padahal kan seharusnya kayak lembaga pers itu adalah lembaga yang independen harusnya. Mungkin bisa Nah, dijelaskan. mungkin terkait lembaga yang independen, harus kita memiliki lembaga yang independen. Tapi pada dasarnya kita dari independen itu sendiri kita harus selalu komunikasi juga. Nah, karena biasanya karena kita mengangkat berita contoh kampus, di kampus itu AC-nya kada nyala terus ya. Nah, padahal di satu sisi kita kada menanyai ke pihak kampusnya, kenapa sih jadi AC ini mati. Kecuali kalau pihak kampus tidak ada tanggapan terkait itu, wajib hukumnya kita angkat. Dan apalagi saat ini di lembaga pers mahasiswa sendiri kan kita sudah ada taken kontrak dengan dewan loh, dewan pers bersama kementerian. Nah di satu sisi di situ memudahkan kita juga untuk mengkritik kampus, karena yang kita ketahui juga apabila kita mengkritik kampus biasanya dana lah tidak cair atau ada intervensi dari pihak yang berkepentingan. Nah mungkin karena ada taken kontrak dengan dewan ini, itu memudahkan lembaga pers mahasiswa dimanapun itu untuk memberitakan berita yang
Contohnya seperti kritik, karena eh, kritik ini biasanya dianggap dari fakultas itu menurunkan derajat fakultas. Padahal di sana di satu sisi kita untuk ibaratnya apa ya, menggetel bukan fakultas lah, supaya oh ini nih yang tidak beres di fakultas. Nah mungkin itu untuk fakultas ngeh bahwa ada sesuatu yang tidak beres di fakultas. Nah mungkin itu bang terkait Agar lebih baik dengan juga lah bang ya. lah. Inggih. Nah, kalau dari abang Aufa bang, kayak apa tuh bang? Kada apa-apa lah misalnya LPM nih memberitakan hal-hal kayak itu. Dariku pribadi lah, dariku pribadi sebenarnya untuk kebebasan berpendapat itu silahkan Bu Hanika bebas berpendapat bagaimana aja kayak itu. Nah, cuman memang kalaunya di mana sih di fakultas kita lah di FEB memang ada hal-hal yang memang harus kada sebebas itulah kayak itu. Nah, karena ini harus kita ketahui juga pertama-tama di periode ini kita masih anggapannya tuh transisi lah, transisi dari jajaran dekanat kan ganti semuanya loh. Jadi anggapannya di tahun ini kita new game lah anggapannya gitu. Nah, start dari awal ya mungkin di awal-awal nih hendak ada brandingan baru lah kayak gitu. Nah, ya jadi mungkin apabila ada beberapa berita yang di apa sih namanya di take down ya mungkin bahasanya aja sih mungkin yang apa menurut mereka yang kurang paham gitu nah kurang kurang bagus cuman kalau saranku mungkin untuk bahasanya tuh ya pasti lebih paham dari buan ikam juga gitu nah anggapannya untuk bahasanya kayak apa tuh jadi ya mungkin bisa disesuaikan lah bahasanya yang ya setidaknya tidak terlalu menyinggung dari pihak fakultas lah karena ya harus kita ketahui juga bahwasannya fakultas kita untuk di tahun ini new game lah anggapannya mulai dari nol lagi gitu. Jadi mungkin lah bang kayak LPM tuh ketika memberitakan suatu hal itu tidak mendapatkan kada dapat tekanan kayak itu bang. Misalnya kayak kita memberitakan dari fakultas tuh memang kita kan dari fakultas seringkali ingin memberitakan yang baiknya saja. Tapi misalnya kita mengangkat beritanya tuh ada seperti tadi ada kendala AC atau apa. Tapi itu kan untuk kebaikan fakultas juga. Itu mungkin lah bang, kada apa-apa lah gitu lah. Ya sebenarnya kan apa-apa sih karena beberapa misalkan anggapannya beberapa kebijakan-kebijakan yang ada tuh apa sih namanya tuh memang harus tadi kan mendapat tekanan loh kayak saya tadi tuh memang itu harus diberitakan menurutku kayak itu nah karena misalkan kita beritakan karena tahu banyak yang karena tahu kayak itu nah anggapannya nah tapi ya itu tadi kita harus cari tahu dulu kenapa kayak itu nah jadi anggapannya misalkan soal AC tadi kayak itu nah loh misalkan soal AC tadi rusak oke kita lihat AC ini rusak kenapa gitu nah loh habis itu biasa kita berpikir loh apa bayar UKT mahal-mahal tapi fasilitas kayak ini gitu nah. Nah, cuman kita bisa memberitakan itu, tapi kita harus tahu juga akar masalahnya itu yang kayak apa gitu nah. Jadi kita bisa memberitakan soal yang tadi itu, kita bisa juga memberikan solusi ke pihak fakultas tuh. Nah, ini loh, ini aspirasi dari mahasiswa loh soal apa sih namanya soal fasilitas. Nah, ini solusinya Pak mungkin dari kami gitu nah. Jadi kita harus tahu juga anggapannya itu sebab akibatnya lah kenapa gitu nah. Oh, jadi kayak ketika memberitakan suatu hal itu kada berdasarkan perspektif pribadi aja, pandangan pribadi aja, tapi juga harus mencari faktanya apa yang menjadi penyebabnya. Terus kada cuman memberitakan tapi juga bisa memberikan solusi gitulah, Bang. Ya. Itu menurutku Bang lah. Mungkin dari abangnya lebih paham gitu. Bang Iqbal kayak apa tuh? Setuju lah dengan pendapatnya Bang Aufa. Aku terkait Bang Over tadi setuju karena kita di satu sisi kan kita sebagai media mahasiswa untuk menyampaikan pendapat pemberitaan. Nah di satu sisi mahasiswa ada ricuh soal AC contohnya atau parkiran. Nah di satu sisi kita komunikasi dengan pihak fakultas kenapa nih AC dan parkirannya ada bermasalah. Nah di satu sisi kan kita yang ngangkat kenapa
AC tadi mati, kenapa parkiran kita ini ada masalahnya. Nah di situ kita di satu sisi membantu fakultas dan kita memberikan fakta kepada mahasiswa bahwa ini loh masalahnya gitu lah, supaya tidak ada keributan di fakultas. Nah mungkin itu. Aku boleh nambahkan lah sedikit. Iya. Ini mungkin harusnya jadi contoh yang relate Bang Sagan mahasiswa IPB lah. Iya. Contohnya kantin yang berpagar. Iya. Nah, Iya. harusnya Bu Andika tahu Bang lo. Kantin yang berpagar itu kenapa gitu nah. Iya. Kita lihat dulu tuh misalkan kawan-kawan sering ke kantin. Mm-mm. Kantin tuh biasanya kan sagan makan loh. Iya. Sagan makan. Nah, tapi kadang ada beberapa yang anggapannya tuh nongkrong-nongkrong lawas lo anggapannya yang sehingga menyebabkan para dosen dan staf-staf tuh Oke. kada bisa makan di situ kayak itu. Nah, hendak makan tapi kada bisa karena ya penuh. Oke. Nah, makanya dipagari lah kayak itu nah. Mungkin ini fakta juga Pak, mungkin bisa diangkat juga lah kayak itu Oh, nah. oke. Dan bisa disebarluaskan lah mungkin kayak itu nah. Nah, tapi sebenarnya kantin yang dipagari itu, meja yang dipagari lah, Oke. itu boleh ditempati oleh mahasiswa lain Oh iya. asalkan kada di jam-jam makan siang. Oh. Nah, jadi misalkan dari jam makan siang tuh ya silahkan aja sebenarnya, silahkan duduk di sana lah kayak itu nah, ya kan apa juga sebenarnya. Nah, jadi misalkan kita hendak mengangkat berita tersebut, kita harus tahu juga kayak itu nah, kita harus bisa memberitakan juga bahwa apa kebaikan dari kebijakannya tersebut kayak itu nah. Itu salah satunya lah mungkin. Oke. Nah, itu tambahannya sedikit mungkin dari aku. Jadi kada cuman ketika kita memberitakan itu tidak hanya memberikan pandangan dari satu sisi, tapi dari sisi lainnya juga lah Bang, supaya tidak terjadi salah paham nih Iya, di iya. antara mahasiswa ataupun dari fakultas. Ya. Oh, oke. Terima kasih sekali nih Bang. Kita sudah di penghujung podcast kita hari ini. Banyak sekali nih informasi, ilmu-ilmu yang kita dapat dari abang-abang semua. Semoga itu bisa jadi tambahan informasi juga nih untuk teman-teman. Nah, terima kasih untuk abang-abang yang sudah berkenan hadir di podcast dan menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Terus semoga kita bisa ketemu nih di lain waktu lagi, Bang. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu kita di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.